Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadli Sukaiti. Kita tahu sekarang AMD dengan produk Ryzen miliknya menjadi CPU yang paling value for money dengan spesifikasi dan harga yang ditawarkannya. Pujian demi pujian diberikan kepada AMD sejak merilis Ryzen. Lalu apa alasan untuk memilih Intel jika AMD bisa menawarkan CPU yang lebih baik dengan harga yang lebih murah? Tentu saja ada, dan berikut 5 alasan untuk memilih CPU Intel. Yang pertama adalah stability. Kita tahu Intel menawarkan produknya sedikit lebih mahal daripada AMD dan melakukan limitasi pada beberapa model CPU-nya. Walaupun begitu, ada alasan dibalik mengapa Intel memberikan harga yang lebih tinggi dan melakukan limitasi pada model CPU tertentu, yaitu terkait dengan stability. Ryzen memang sebuah produk yang sangat hebat dan gue sendiri mengakui itu, bahkan menggunakan CPU tersebut sebagai daily driver. Tetapi terkait masalah stability harus gue akui belum sebaik Intel, terutama pada BIOS motherboard. Setiap vendor motherboard dengan chipset AMD selalu memberikan update BIOS untuk mengimprove sistem terkait stability atau compatibility. Beberapa isu juga ditemukan pada pengguna CPU Ryzen, seperti isu beberapa waktu yang lalu pengguna Ryzen 3000 desktop tidak dapat memainkan game Destiny 2 yang kemudian difix melalui BIOS update. Kemudian pada saat awal perilisan Ryzen 3000 terdapat masalah pada boost clock yang lagi-lagi difix melalui BIOS update. Masalah-masalah tersebut minim terjadi pada platform Intel, sehingga membuktikan Intel memiliki stability yang jauh lebih baik daripada AMD. Yang kedua adalah clock speed tinggi. Intel masih saja terjebak dengan fabrikasi lawas 14 nanometer yang sudah digunakan sejak generasi kelima Broadwell. Padahal kompetitornya saja AMD sudah move on ke fabrikasi 7 nanometer yang jauh lebih canggih dan irit daya. Walaupun selama 5 tahun Intel kesulitan untuk move on dari 14 nanometer, Intel menemukan cara untuk terus melakukan optimalisasi pada fabrikasi tersebut. Dibuktikan dengan kemampuan overclocking yang tinggi dan boost clock yang mencapai 5 GHz lebih pada CPU miliknya. Bahkan untuk seri tertingginya bisa mencapai boost clock mendekati 5 GHz all-core tanpa perlu melakukan overclocking. Hal tersebut cukup hebat bisa dicapai oleh Intel mengingat fabrikasi 14 nanometer lawas yang digunakan. Clock speed yang tinggi menjadi senjata utama Intel untuk menyaingi AMD yang memiliki jumlah core yang lebih banyak, dan untuk beberapa skenario hal tersebut dapat membuat Intel bisa mengungguli AMD. Yang ketiga adalah fitur eksklusif. Setelah membicarakan stability milik CPU Intel, ada alasan lain mengapa harga CPU Intel lebih mahal. Dikarenakan Intel memiliki berbagai fitur eksklusif, seperti contohnya Intel QuickSync, port Thunderbolt, dan Intel Optane. Intel QuickSync sendiri merupakan sebuah fitur yang dapat mempercepat kinerja CPU dalam melakukan video encoding. Fitur ini hanya tersedia jika CPU memiliki integrated graphics. Jadi untuk CPU Intel seri F yang tidak memiliki integrated graphics tidak dapat menikmati fitur ini. Kemudian port Thunderbolt merupakan konektivitas berkecepatan tinggi yang diciptakan oleh Intel. Port Thunderbolt sendiri menggunakan port USB Type-C sejak versi Thunderbolt 3. Walaupun menggunakan port USB Type-C, belum tentu port tersebut mendukung konektivitas Thunderbolt. Namun sebaliknya, Thunderbolt mendukung segala konektivitas USB Type-C. Hal yang paling membedakan USB Type-C biasa dengan Thunderbolt adalah kemampuan untuk menghubungkan GPU eksternal sekaligus sebagai display output. Hal tersebut berkat integrasi PCI Express dan DisplayPort yang ada pada Thunderbolt. Dengan ini, sebuah laptop yang memiliki port Thunderbolt dapat menikmati GPU kelas desktop yang memiliki performa jauh lebih tinggi. Kemudian GPU tersebut dapat di-upgrade sesuai kebutuhan. Kemudian Intel Optane adalah sebuah teknologi cache memory yang berkecepatan tinggi untuk mempercepat kinerja pada storage. Teknologi ini cukup membantu untuk sebuah storage yang memiliki kecepatan rendah. Contohnya saja hard disk. Kita tahu hard disk memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada SSD dengan harga yang lebih murah, namun kecepatan hard disk jauh di bawah SSD. Dengan adanya Intel Optane, kinerja hard disk dapat dipercepat sehingga menyamai performa SSD. Walaupun begitu, Intel Optane hanya membantu mempercepat kecepatan read saja. Setidaknya solusi ini cukup membantu jika menginginkan sebuah storage dengan kapasitas besar namun memiliki kecepatan yang cepat. Nah, semua fitur-fitur tersebut dapat dinikmati pengguna CPU Intel pada desktop maupun laptop. Yang keempat adalah performa gaming. AMD memang melengkapi Ryzen dengan banyak core untuk menyaingi clock speed yang tinggi dimiliki CPU Intel. Namun usaha AMD dengan banyak core-nya masih belum bisa mengungguli Intel dalam urusan gaming. Walaupun tidak semua game Intel lebih unggul, terutama pada game-game yang GPU intensif, namun mayoritas game terutama yang CPU intensif, Intel masih lebih unggul. Boost clock yang tinggi membuat Intel dapat mengungguli AMD dalam performa single core, yang untuk saat ini mayoritas game masih mengandalkan performa single core pada sebuah CPU. Mungkin untuk kedepannya bisa saja berubah. Game tidak lagi mengandalkan kemampuan single core, namun untuk saat ini Intel masih unggul dalam hal tersebut.
Yang kelima, laptop kelas premium. AMD Ryzen 4000 Mobile memang memiliki spesifikasi dan performa yang luar biasa yang bisa diacungi jempol. Namun sepertinya tidak semua vendor belum sepenuhnya percaya dengan potensi yang dimiliki Ryzen 4000 Mobile untuk disematkan pada laptop kelas premium mereka. Seperti HP dengan seri Spectre, Dell dengan seri XPS, dan Alienware miliknya yang hanya memiliki opsi CPU dari Intel saja. Begitu juga dengan opsi GPU kelas tertinggi seperti RTX 2070 hingga RTX 2080 hanya tersedia pada laptop yang menggunakan CPU Intel saja. Mungkin kedepannya akan tersedia, namun untuk saat ini opsi-opsi tersebut sayangnya hanya tersedia pada CPU Intel saja. Nah, itu tadi 5 alasan untuk memilih CPU Intel. Tentu saja masih banyak alasan lain untuk memilih CPU Intel. Video ini bukan bermaksud untuk memihak salah satu brand, tetapi hanya sekedar memberikan wawasan. Biar fair, gue juga buatkan video 5 alasan untuk memilih CPU AMD yang bisa kalian lihat di channel gue atau bisa kalian klik saat video ini berakhir. Jadi apakah kalian sependapat dengan video ini atau memiliki pendapat lain? Silahkan komentar di bawah. Dan sekian untuk video kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini dan subscribe channel gue untuk menikmati konten yang gue berikan. And see you on the next video.